Sukses sudah, pencapaian juga ada, tapi hati kok rasanya masih ada yang belum cukup ya? Apalagi yang masih berantakan, pikiran kemana-mana, penuh harapan yang tentunya tanpa tindakan. Bahkan bingung mau mulai dari mana. Hanya fata morgana yang bertengger dalam pikiran. Kok gitu ya? Apa yang sebenarnya terjadi? Hai, jumpa kembali dengan saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video sebelumnya, aku sudah bahas tentang buku anti malas dan suka menunda. Dan video kali ini, pembahasannya masih nyambung banget dengan yang kemarin. Masih soal pengembangan diri atau self-improvement. Tapi dari sisi yang lebih dalam, di mana bukan sekedar rutinitas atau to-do list saja, tapi soal cara kita berpikir, memandang, dan menjalani hidup. Kita akan membahas buku Mindset Bahagia, karya Husam Abdul Aziz, seorang motivator asal Timur Tengah, yang juga menjadi seorang penulis pengembangan diri, yang bukunya laku keras di sana. Menariknya, selain aktif sebagai penulis, beliau juga dikenal pernah atau mungkin masih bekerja di sebuah perusahaan konstruksi di Arab Saudi. Nah, lewat buku ini penulis mengajak kita untuk hidup tanpa rasa takut, tanpa beban, tanpa tekanan berlebihan. Caranya? Dengan menjadikan sudut pandang Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, serta kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebagai fondasi utama. Lalu diperkaya lagi dengan wawasan dari sisi psikologi, filsafat, dan juga ilmu sosial. Penasaran dengan isi bukunya? Ya beli dan baca. Yuk simak video ini sampai akhir. Siapa tahu insight dari buku ini bisa jadi titik balik kamu untuk mulai menjalani hidup yang lebih tenang dan penuh makna. Satu hal yang paling mendasar dan sangat ditekankan dalam buku Mindset Bahagia ini adalah mengajak untuk menjalani hidup dengan sudut pandang perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau diutus langsung oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada umat manusia yang pada saat itu sedang tenggelam dalam kemusyrikan, kesombongan, dan cinta dunia. Coba bayangkan betapa beratnya. Bagaimana dengan tekanan hidup yang kita alami hari ini? Jika dibandingkan dengan beratnya misi dan tanggung jawab beliau. Apa masihkah kita berusaha untuk mengeluh? Sepertinya iya. Memang sepertinya tidak sebanding jika kita membandingkan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita hadapi, apapun yang menyesakkan kita, penulis mengajak kita untuk percaya bahwa semua ini adalah bagian dari skenario ilahi. Dan satu sikap yang harus terus dilatih adalah berhusnuzon atau berprasangka baik atau berpikir positif. Bukan hanya tentang kehidupan, tapi tentunya kepada Allah itu sendiri. Dan ini bukan sekedar kata-kata indah, bukan motivasi palsu yang mudah diucap, tapi berat dijalani. Penulis sangat sadar tentang hal itu, sehingga penulis tidak berhenti pada sisi spiritualitas saja. Namun, penulis juga mengajak kita untuk menggunakan pendekatan psikologis yang lebih praktis. Salah satunya adalah jangan reaktif. Jaga kondisi perasaan dan emosi kita pada saat menerima situasi dan kondisi tertentu, entah menyenangkan atau menyedihkan. Biarkan saja semuanya mengalir begitu saja. Terus terima kehidupan dengan sadar dan yakin bahwa Allah akan menuntun hati dan pikiran kita untuk tetap berada di jalan yang benar.
Setelah saya membaca buku ini dengan teknik CBS atau catatan baca strategis, saya menemukan beberapa insight yang sangat menarik menurut saya. Saya sampaikan 3 poin untuk video ini dan yang lainnya langsung saja kalian baca buku Mindset Bahagia ini. Poin yang pertama adalah hiduplah di masa kini. Sebagai manusia sebenarnya wajar saja bila kita sering mencemaskan banyak hal dalam kehidupan. Namun penting untuk kita sadari bahwa dalam sudut pandang manapun, bahkan Allah saja menyuruh kita untuk tetap optimis dan fokus menyelesaikan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Masa depan memang perlu direncanakan, tapi yang bisa kita kendalikan sepenuhnya hanyalah hari ini. Maka hiduplah di masa kini karena disinilah tempat kita bertindak, berusaha, dan bertumbuh untuk membentuk masa depan kita nanti. Poin yang kedua adalah terima keberhasilanmu dan terima juga kegagalanmu untuk menjalani hidup yang lebih bahagia. Mau berhasil ataupun gagal akan selalu ada alasan untuk tetap bersyukur. Ketika gagal pun kita tetap bisa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah diizinkan untuk mencoba dan juga diberikan kesempatan untuk belajar lebih dalam lagi dari kesalahan yang terjadi. Sehingga kita jadi tahu dari yang sebelumnya tidak kita ketahui menjadi bisa karena gagal. Kita belajar lagi hingga menjadi bisa dengan menerima dan bersyukur kepada Allah, menghadirkan rasa puas terhadap segala keadaan dan situasi, dan lakukan hingga terbentuknya pola pikir yang positif. Poin yang ketiga adalah semakin tinggi kesadaran diri seseorang, semakin ia menjadi manusia yang maju dan damai. Mengapa demikian? Ini bukan sekedar tahu siapa diri kita atau apa yang kita inginkan, tapi juga tentang bagaimana kita berpikir setiap hari, bagaimana kita mengelola perasaan, memahami kekuatan dan kelemahan diri, bersikap saat berinteraksi sosial, hingga membaca situasi lingkungan di sekitar kita. Kesadaran diri adalah fondasi dari kehidupan yang utuh. Orang yang sadar diri bukanlah orang yang sempurna, tapi ia tahu kapan harus melangkah, kapan harus menahan diri, dan kapan harus berkata, "Sepertinya cukup di sini, aku belajar." Ia bisa berdiri di tengah keramaian tanpa kehilangan arah karena ia tahu kemana tujuan hidupnya. Dan yang paling penting, kesadaran diri mengajarkan kita untuk adil pada diri sendiri. Kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga menjalankan kewajiban. Tidak hanya ingin dimengerti, tapi juga belajar memahami. Bukan hanya menuntut perubahan dari luar, tapi juga menjalankan perubahan dari dalam. Dalam dunia yang berisik, gaduh, dan menuntut serba cepat ini, orang yang sadar diri adalah mereka yang tetap bisa berjalan pelan, tapi tahu arahnya kemana. Hampir semua bab menarik dan penting untuk dibaca dan dipahami secara lebih dalam, sangat relevan dengan kehidupan kita, serta ajaran-ajaran kebaikan yang kita anut, baik dari sisi religi, psikologi, maupun filsafat, dan juga ilmu sosial. Kita benar-benar disadarkan dengan apa yang disampaikan penulis di awal buku, bahwa supaya tidak tenggelam oleh masa lalu dan terlena atau terbuai dengan harapan masa depan, maka kita mesti benar-benar bisa hidup di waktu sekarang. Merupakan tindakan bodoh ketika kita menyalahkan dan menyesali masa lalu yang buruk dan terlalu mengungkit masa lalu yang baik. Demikian juga saat kita hidup penuh harap akan masa depan yang indah, sedangkan kita tidak sadar akan hidup kita saat ini. Sehingga tidak ada satu progres pun yang dikerjakan. Dengan pelajaran hidup di masa lalu, kita rencanakan hidup di masa depan.
Jadi buat kamu yang sedang mencari ketenangan hidup dari perspektif iman sekaligus akal sehat, buku ini sangat cocok digunakan sebagai tambahan literasi dalam merenungi apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Apalagi banyak di dalamnya menyematkan rujukan dari kitab suci Al-Quran dan juga hadis yang merupakan sumber dan pegangan konkret umat Islam. Buku ini akan menemanimu untuk membuka pikiran jauh lebih luas dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai spiritual yang kalian yakini. Kami sangat merekomendasikan buku ini karena bukan sekedar nambah wawasan, tapi juga bisa jadi literasi emosional dan spiritual. Bagi kalian yang minat baca buku ini, nggak usah lama-lama. Segera saja klik link di bawah deskripsi atau kalian dapatkan di toko buku terdekat Anda. Demikian video kali ini, dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan insight-insight menarik dari buku lainnya. Di ruang baca, kita nggak cuma bahas isi bukunya, tapi kita juga akan belajar bersama bagaimana menciptakan dan memiliki hidup yang bermakna. Karena kadang satu saja kalimat dari sebuah buku bisa jadi awal perubahan besar dalam hidupmu dan tindakanmu akan lebih ringan untuk bergerak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat membaca dan semoga harimu penuh gairah. Assalamualaikum.